Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Dan hari ini kita akan belajar tentang penelitian ilmiah. Mengapa saya mulai dengan materi tentang penelitian ilmiah, kita tidak langsung pada metode penelitian kualitatif? Harapannya adalah teman-teman paham terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian dan mengapa harus ilmiah. Apa yang membedakannya dengan hal-hal yang tidak ilmiah? Teman-teman perlu tahu itu dulu sehingga saya mulai dengan tema ini, yaitu tema tentang penelitian ilmiah. Beberapa hal yang nanti akan saya bahas diantaranya adalah tentang apa sih yang dimaksud dengan penelitian, apa sih sebenarnya kriteria yang dibutuhkan oleh seorang peneliti, motivasi apa sih sebenarnya ketika orang itu meneliti, untuk meneliti itu butuh apa gitu. Jadi akan kita bahas dan saya akan share materinya dengan share screen. Baik, jadi kita akan membahas tentang penelitian ilmiah, di mana penelitian ilmiah ini biasanya sifatnya akademis dan memerlukan metodologi tertentu, dan metodologi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan adalah metodologi kuantitatif. Beberapa hal yang akan dibahas adalah yang pertama tentang apa sih yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Oke, beberapa hal yang akan saya sampaikan adalah yang pertama tentang pengertian penelitian ilmiah, kemudian yang kedua adalah tentang tujuan dan motivasi penelitian, apa sebenarnya tujuan dari penelitian dan apa motivasi penelitian. Kemudian jenis-jenis penelitian, karena ada banyak sekali macam penelitian, dan salah satunya yang akan kita pelajari berdasarkan metodenya yaitu kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah tentang proses penelitian dan kriteria penelitian yang baik itu seperti apa. Yang pertama adalah tentang pengertian penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah sebenarnya ketika meneliti kita mau ngapain sih? Penelitian itu sendiri adalah proses untuk mencari pengetahuan, proses pencarian pengetahuan. Kita pengen menemukan sesuatu, kita tertarik akan sesuatu hal dan ingin kita teliti prosesnya dengan menggunakan penelitian ilmiah. Perkara metode yang digunakan itu berbeda-beda, itu adalah pilihan, dan salah satunya adalah metode kuantitatif yang akan teman-teman pelajari secara intensif selama 1 semester ke depan. Nah, ada beberapa ahli yang menyampaikan apa sih sebenarnya pengertian dari penelitian ilmiah, diantaranya Redman dan Mori, yaitu usaha sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah usaha sistematis, artinya ada step-step yang harus dilewati untuk mencapai suatu hasil penelitian yang bagus, untuk menemukan pengetahuan yang baru. Jadi pengetahuan yang baru bukan berarti harus selalu otentik, sangat baru gitu, tapi kita bisa mengulang penelitian dengan proses yang sama, tapi menghasilkan sesuatu yang baru kembali. Gitu. Kemudian Clifford Woody ini menyampaikan definisi tentang penelitian ilmiah, di mana penelitian ilmiah itu terdiri dari sebuah proses panjang dimulai dari mendefinisikan permasalahan, kemudian memformulasi hipotesis. Jadi definisikan dulu apa sih sebenarnya masalahnya, lalu kita formulasi hipotesisnya. Untuk hipotesis sendiri nanti kita akan pelajari secara khusus. Kemudian setelah itu mengumpulkan, mengorganisasi, dan menguji data. Prosesnya panjang, dari kita membuat instrumennya, kemudian kita analisis datanya, kemudian kita ambil kesimpulannya dengan cara deduksi maupun induksi. Nah, menurut Clifford Woody ini membuat deduksi, sehingga deduksi itu disebut sebagai sebuah kesimpulan. Dan pada bagian akhir adalah menguji kesesuaian antara kesimpulan dengan hipotesis. Betul nggak sih hipotesis yang telah kita sampaikan di awal itu diterima atau ditolak dengan hasil penelitian kita berdasarkan kesimpulan. Jadi sebuah proses panjang mulai dari mendefinisikan masalah sampai membuat kesimpulan, dan hasilnya adalah menguji sebuah hipotesis. Nah, inti dari semua itu adalah bahwa penelitian ilmiah adalah suatu pencarian pengetahuan dengan metode. Yang harus digarisbawahi adalah penelitian ilmiah ini punya metodenya sendiri, punya metode yang harus kita gunakan supaya disebut sebagai sebuah
penelitian ilmiah untuk menemukan pemecahan secara sistematik dan objektif. Jadi nggak boleh namanya penelitian ilmiah itu berdasarkan perasaan, seperti kita membuat novel, buku sastra, dan sebagainya, tidak boleh seperti itu. Ada metodenya tersendiri. Sebagai seorang peneliti, karena ini bentuknya adalah penelitian ilmiah, seorang peneliti harus berpikir ilmiah juga. Berpikir secara ilmiah, apa sih yang dimaksud dengan berpikir secara ilmiah? Yang pertama adalah peneliti harus skeptis. Skeptis artinya punya rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi segala sesuatunya dipertanyakan. Selalu menanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung setiap pertanyaan. Kalau mendapatkan satu informasi, di cross check dulu. Benar nggak sih informasi itu? Kalau benar, apa sih sebenarnya buktinya? Jadi sikap skeptis itu sangat dibutuhkan sebagai seorang peneliti. Kemudian yang kedua, peneliti harus mampu berpikir analitis. Nah, berpikir analitis adalah seorang peneliti itu perlu menganalisis setiap pertanyaan ataupun persoalan. Oke, selanjutnya seorang peneliti itu harus mampu berpikir secara analitis. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, dia mampu menganalisa mengapa sih hal ini terjadi, mengapa sesuatu itu menjadi persoalan di masyarakat misalnya. Peneliti harus bisa berpikir secara analitis, jadi tidak mengada-ada. Kemudian yang ketiga, seorang peneliti selain berpikir skeptis, analitis, juga peneliti harus mampu berpikir kritis. Kritis artinya bukan kritis, lagi kritis itu berbeda dengan kritik. Berpikir kritis adalah selalu mendasarkan pikiran dan pendapat pada logika dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif. Jadi kalau yang namanya kritis, kemudian dia selalu mengkritik, tidak seperti itu. Jadi berpikir kritis adalah bagaimana dia menilai segala sesuatunya secara objektif, tidak berdasarkan subjektivitas, kepentingan tertentu, dan sebagainya. Nah, tiga cara berpikir itu berpikir skeptis, berpikir analitis, dan berpikir kritis itu sangat diperlukan oleh seorang peneliti. Jadi kalau mau jadi peneliti atau minimal mau meneliti untuk skripsi nanti atau untuk penelitian-penelitian sederhana, 3 modal cara berpikir itu harus dimiliki. Selain berpikir kritis, peneliti juga harus memiliki sifat-sifat yang ilmiah. Bukan berarti bahwa segala sesuatunya dalam kehidupan harus berbasiskan sains gitu, tetapi dalam proses meneliti nanti, seorang peneliti harus punya sifat-sifat ilmiah. Apa saja sih sifat-sifat ilmiah itu? Yang pertama adalah peneliti itu mau dan mampu mempertahankan objektivitas hasil penelitian. Tadi, objektivitas adalah hasil dari produksi pemikiran kritis itu. Jadi mau dan mampu untuk mempertahankan objektivitas. Kalau mau tapi nggak mampu, nggak memenuhi. Kemudian mampu tapi nggak mau, sama aja tidak memenuhi. Nah, selanjutnya, selain tadi mampu dan mau untuk mempertahankan objektivitas hasil penelitian, yang kedua adalah mau dan mampu menyesuaikan diri dalam arti luas. Jadi peneliti tidak boleh egois, artinya dia harus bisa menyesuaikan diri. Dia mau meneliti di mana, dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Dia meneliti mungkin dalam satu tim, dia harus menyesuaikan diri dengan timnya itu. Bagaimana cara bekerja dalam tim dan sebagainya, itu juga sebagian dari bentuk-bentuk sifat-sifat ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersifat terbuka bagi ide orang lain. Tidak ada kebenaran mutlak dalam penelitian, apalagi teori itu bisa selalu berubah. Khususnya untuk teori sosial, itu mengikuti fleksibilitas atau perkembangan zaman. Jadi kita semuanya harus bisa terbuka, selalu terbuka dengan informasi, dengan ide, tapi kembali lagi, kembalikan pada cara berpikir yang 3 tadi, skeptis, analitis, dan kritis. Supaya apa? Supaya kita bisa menilai secara objektif atas ide atau gagasan atau informasi yang berasal dari luar. Oke, itu adalah sifat-sifat ilmiah yang harus dimiliki oleh peneliti. Oke, sekarang kita mau tahu nih, sebenarnya sebuah penelitian itu dikatakan ilmiah atau punya kadar ilmiah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah terkait dengan pengalaman dan keterampilan peneliti.
Semakin banyak yang pernah dialami oleh peneliti dalam meneliti beberapa topik atau fokus pada satu topik, biasanya hasilnya akan semakin baik atau semakin mengalir. Jadi tergantung pada jam terbang penelitinya. Kalau meneliti di awal diharapkan akan langsung bagus, mungkin saja bisa gitu, tetapi itu perlu proses untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, penelitian itu juga tergantung dengan besar kecilnya pendanaan yang ada. Banyak sekali penelitian yang butuh pendanaan sangat besar, kemudian ternyata berhenti di tengah jalan karena pendanaannya tidak berjalan lancar gitu. Itu adalah hal yang biasa dalam proses penelitian. Semakin penelitian itu membutuhkan dana yang besar dan hasilnya mungkin akan semakin bagus, ketika dananya tidak ada, maka hasilnya akan menjadi tidak bagus dan mungkin akan melewati metode-metode tertentu atau tahapan-tahapan tertentu yang masuk dalam kategori objektivitas penelitian ilmiah. Lalu yang ketiga adalah lamanya waktu penelitian. Ada penelitian yang butuh waktu bertahun-tahun, tidak hanya berbulan-bulan gitu, tapi bertahun-tahun. Jadi biasanya penelitian yang semakin lama dilakukan, datanya juga akan semakin banyak terkumpul dan hasilnya akan jauh lebih baik. Beda lagi dengan penelitian meskipun disebut ilmiah, tetapi dilaksanakannya sebentar. Misalnya hanya 1 bulan, 2 bulan penelitian skripsi seperti itu, atau review literatur yang begitu saja gitu, itu butuh waktu yang semakin pendek gitu. Dan apakah hasilnya tidak ilmiah? Mungkin saja bisa jadi karena terjadi error pada prosesnya. Lalu yang keempat yang paling penting adalah ketersediaan data. Jadi data ini adalah kunci dari sebuah penelitian. Kemudian bagaimana hasilnya adalah nanti pada saat proses menganalisis data. Tetapi ketika meneliti, kita butuh datanya dulu. Misalnya kita pengen meneliti kemiskinan. Oke, data kemiskinan di suatu daerah kita bisa dapatkan di mana? Mungkin dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau mungkin dari badan-badan lain yang punya data khusus tentang kemiskinan, misalnya dari Kementerian Sosial melalui data TNP 2K, kemudian atau data-data yang langsung kita tanyakan melalui survei atau kuesioner, karena dalam konteks penelitian kuantitatif, langsung kita tanyakan kepada masyarakat berapa pendapatannya melalui survei. Nah, itu adalah ketersediaan data. Jadi yang tadi adalah jam terbangnya peneliti, kemudian pendanaan, lalu lama atau sebentarnya waktu penelitian, dan ketersediaan data. Nah, sekarang kita bicara tentang tujuan dan motivasi penelitian. Ngapain sih orang meneliti gitu? Tujuannya apa? Banyak sekali tujuan dari penelitian. Mau itu biasanya kan kalau dalam skripsi atau makalah, ada tujuan penulisan gitu, ada tujuan penelitian. Itu adalah tujuan-tujuan atau harapan-harapan yang ingin dicapai dari penelitian yang kita lakukan. Dan itu berbeda-beda. Kemudian motivasi juga berbeda-beda. Bisa saja itu adalah motivasi individu karena memang ingin mencari ilmu pengetahuan, atau motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Itu kembali lagi pada subjektivitas si peneliti gitu. Tetapi secara umum ada beberapa tujuan dari penelitian. Nah, saya rangkum ada 4 utama tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan eksploratif. Jadi tujuan eksploratif adalah tujuan penelitian untuk mendapatkan kedekatan terhadap fenomena tertentu. Jadi pengen mengeksplorasi bagaimana sih suatu fenomena terjadi gitu. Mengapa anak remaja zaman sekarang itu lebih menyukai K-pop misalnya dibanding dengan lagu-lagu sholawat dan sebagainya. Jadi kita pengen tahu, pengen mengekspor apa sih sebenarnya fenomena itu, mengapa terjadi fenomena itu. Sehingga kita punya pandangan baru tentang suatu fenomena, mengapa remaja menyukai K-pop, misalnya seperti itu. Itu adalah tujuan eksploratif. Kemudian, yang kedua adalah tujuan deskriptif. Tujuan deskriptif ini adalah peneliti tujuannya menguraikan secara akurat situasi individu, karakteristik, atau sekelompok tertentu. Nah, biasanya penelitian-penelitian yang standar ini menggunakan penelitian yang deskriptif. Jadi menceritakan bagaimana sih situasi individu, karakteristiknya, atau sebuah kelompok, dan ini biasanya pada penelitian sosial, lebih ke arah deskriptif. Kemudian yang ketiga, penelitian yang sifatnya atau tujuannya adalah mendiagnosa. Mendiagnosa yaitu menentukan frekuensi terjadinya suatu kejadian atau hal yang terkait dengan entitas lain. Mengapa sih
sesuatu itu terjadi, bagaimana sih terjadinya, berapa kali terjadinya, itu adalah tujuannya untuk mendiagnosa. Kesimpulannya apa? Nanti akan dihubungkan antar variabelnya. Kita akan belajar secara khusus tentang bentuk-bentuk variabel, kemudian bagaimana cara kita mengukurnya. Di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang itu. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi hipotesa. Jadi tujuannya adalah mengetes suatu hipotesis. Hipotesis ini benar atau enggak? Misalnya tingkat tingkat efektivitas belajar online ditentukan dengan kepemilikan gadget yang canggih. Nah, hipotesanya misalnya seperti itu. Nah, kita ingin menguji hipotesa itu dengan cara apa? Dengan metode-metode ilmiah, dengan tahapan-tahapan yang dalam proses penelitian. Setelah ini akan saya jelaskan. Jadi kita menguji hipotesis itu. Apakah betul bahwa efektivitas belajar online itu ditentukan dengan gawai yang canggih? Nah, nanti kita akan turunkan dalam bentuk variabel. Variabel-variabel tentang belajar online apa saja, kemudian tentang gawai yang canggih itu seperti apa saja. Dan itu akan dihubungkan menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Nah, jadi tujuan penelitian utamanya ada eksploratif, deskriptif, diagnostik, dan juga tes hipotesis. Kemudian untuk motivasi penelitian itu bisa berbeda-beda antara masing-masing individu peneliti atau kelompok peneliti. Yang pertama adalah tujuan yang paling dekat dengan situasi akademik, yaitu keinginan untuk memperoleh pengetahuan baru. Tidak peduli akan terkenal, tidak peduli akan dipuji orang, dan sebagainya. Yang penting ketika saya meneliti adalah saya memperoleh pengetahuan baru. Dan ini biasanya ada di jenis penelitian dasar, bukan penelitian terapan. Nanti saya akan jelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Nah, penelitian dasar itu adalah penelitian untuk menemukan pengetahuan atau sebuah teori. Sedangkan untuk terapan adalah bagaimana menggunakan penelitian itu untuk memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat. Itu motivasi yang pertama, yaitu untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan derajat tertentu beserta manfaatnya. Misalnya, kita ikut hibah penelitian, kemudian di dalam hibah penelitian itu ada besaran dana yang diberikan kepada kita, dan kita ingin mendapatkan pendanaan itu, kemudian kita ingin memenangkan sebuah kontes melalui penelitian. Jadi kita mendapatkan derajat tertentu berupa misalnya popularitas serta manfaatnya. Manfaatnya apakah penelitian itu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk lembaga, bermanfaat untuk bidang-bidang tertentu. Kira-kira itu motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah peneliti biasanya termotivasi juga gitu. Jadi ada seorang peneliti yang memang selalu tertantang untuk memecahkan suatu masalah. Jadi semakin sulit masalahnya, dia semakin tertantang dan semakin ingin meneliti. Jadi meneliti itu adalah tantangan buat dia. Ada juga yang seperti itu. Kemudian ada yang meneliti hanya untuk kesenangan gitu. Saya senang kalau meneliti, pokoknya batin saya terisi kalau meneliti. Jadi bagi dia, meneliti itu adalah sebuah kesenangan intelektual dan merupakan sebuah pekerjaan kreatif. Jadi nggak peduli tuh dapat teori, kemudian dapat menang hibah, dapat menyelesaikan masalah yang sulit dipecahkan. Yang penting dia senang aja kalau meneliti. Dan itu mungkin sudah melekat misalnya pada peneliti-peneliti yang memang sudah lama berkecimpung di bidangnya dan menekuni satu tema tertentu. Nah, ada lagi yang sangat mulia tujuan dari meneliti adalah keinginan untuk melayani masyarakat. Misalnya, kita bayangkan kondisi saat ini, kondisi masa pandemi ini, ada banyak sekali peneliti yang berusaha untuk menemukan antibodi dari vaksin dari COVID-19 berupa vaksin gitu. Jadi itu adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Penelitian untuk menemukan obat, penelitian untuk menemukan metodologi-metodologi tertentu dalam pembelajaran gitu. Itu adalah sebuah niat meneliti untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Nah, yang terakhir adalah masih berhubungan dengan tadi yang nomor 2, keinginan untuk mendapatkan derajat tertentu gitu. Yang terakhir adalah keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Oke, saya meneliti, saya mau pengen mendapatkan misalnya hak kekayaan intelektual atau mendapatkan Nobel tertentu dalam bidang penelitian gitu. Itu bisa saja. Jadi motivasi untuk meneliti kembali lagi pada jiwa seorang peneliti itu sendiri. Untuk apa sih sebenarnya dia meneliti?
teman-teman sekalian nanti mungkin akan meneliti. Oke, saya akan meneliti. Tujuannya apa? Supaya saya lulus dari perguruan tinggi mendapatkan ijazah gitu. Mungkin hal yang sangat pragmatis seperti itu, tetapi demikian kenyataannya dan itu tidak salah karena motivasi meneliti tadi ada bermacam-macam. Nanti pada saat kita belajar metode penelitian kuantitatif yang lebih spesifik, akan ada beberapa hal detail yang akan kita pelajari seperti variabel, kemudian bagaimana sebenarnya kita menentukan masalah penelitian, bagaimana kita membuat hipotesis penelitian gitu. Kita akan pelajari itu, tetapi sebelum ke sana, saya ingin teman-teman juga mengenal apa saja sih jenis-jenis penelitian gitu. Sebenarnya jenis penelitian itu sangat banyak dan metode yang bisa kita gunakan juga banyak sekali gitu. Kuantitatif adalah salah satu metode saja. Nah, jadi jenis-jenis penelitian berdasarkan perspektifnya itu tujuannya dibagi dua. Pertama adalah penelitian murni dan yang kedua adalah penelitian terapan. Penelitian murni tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Penelitian murni adalah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan teori, untuk mendapatkan teori tertentu, menemukan teori tertentu, menemukan pengetahuan baru, itu adalah penelitian murni. Jadi penelitian untuk ilmu itu sendiri gitu, itu adalah penelitian murni. Sedangkan yang kedua, penelitian terapan. Jadi penelitian terapan adalah proses menguji teori dan teori ini digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Itu adalah penelitian terapan. Jadi berdasarkan tujuan ada penelitian murni dan juga penelitian terapan. Kemudian berdasarkan pendekatannya ada banyak sekali. Ada penelitian survei itu penelitian yang menggunakan sampel, menggunakan sampling dan kita akan pelajari dalam metode kuantitatif ini gitu. Kemudian penelitian ada penelitian namanya ex post facto. Penelitian ex post facto ini adalah penelitian yang menjelaskan fakta-fakta yang telah terjadi dan menjelaskan hubungan antar variabelnya. Lalu penelitian eksperimen, penelitian yang biasanya dilaksanakan di laboratorium menggunakan bisa aja variabelnya berupa spesimen, berupa apapun gitu, itu disebut dengan penelitian eksperimen. Lalu ada juga penelitian naturalistik. Nah, penelitian naturalistik ini adalah penelitian yang sifatnya kualitatif. Jadi, lawan dari positivistik yang kita pelajari dalam penelitian kuantitatif, ada penelitian naturalistik. Jadi, kita mempelajari gejala-gejala yang ada di alam, di masyarakat gitu, langsung dari subjeknya. Kemudian ada juga policy research, jadi riset yang berhubungan dengan kebijakan. Ada juga action research. Nah, di bidang pengembangan masyarakat, sebenarnya action research inilah yang utama dan menjadi salah satu basis juga untuk metode pengembangan masyarakat. Jadi sekaligus kita mengembangkan masyarakat, sekaligus juga kita melakukan riset itu sendiri. Jadi namanya action research. Mulai kita basisnya dari aksi, kemudian nanti menghasilkan teori, menghasilkan aksi, dan seterusnya. Lalu ada juga penelitian evaluasi. Ada banyak sekali penelitian evaluasi baik di metode kuantitatif maupun kualitatif. Lalu penelitian sejarah, penelitian yang berhubungan dengan konteks kesejarahan dan itu biasanya dipakai oleh orang-orang sejarah. Baik, itu untuk jenis penelitian dilihat dari pendekatannya. Lalu ada juga penelitian dari tingkat eksplanasi, dari tingkat penjelasannya. Ada penelitian deskriptif, penelitian yang mendeskripsikan, kemudian penelitian komparatif, penelitian yang membandingkan, dan penelitian asosiatif yang menjelaskan keterhubungan antara satu variabel atau satu gejala dengan gejala lainnya. Nah, untuk jenis datanya ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, dan juga ada data gabungan. Baik, jadi untuk proses penelitian ini sendiri, prosesnya bisa sangat panjang dan tidak bisa kita selesaikan sekaligus gitu. Jadi prosesnya ini bertahap dan setiap tahap tidak bisa dilompati. Jadi harus dari tahap per tahap sampai akhir, sampai selesai. Dari tahap 1 tidak boleh langsung ke tahap 3, tetapi harus 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk proses penelitian, yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Misalnya di jurusan pengembangan masyarakat Islam, kita melihat kondisi masyarakat ada di suatu desa gitu. Kemudian ternyata di desa itu adalah masalahnya tingkat gizi buruk
pada balita itu tinggi. Nah, kita identifikasi masalahnya. Masalahnya apa saja, dan nanti cari masalah yang sebenarnya paling krusial untuk diselesaikan itu yang mana gitu. Misalnya seperti itu, apa yang paling menarik buat kita sebagai peneliti itu apa? Kalau kita sudah mendapatkan masalahnya, lalu selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita mereview konsep dan teori dari masalah yang ada. Misalnya gizi buruk, kita cari literatur-literatur yang berkaitan dengan gizi buruk pada balita. Jadi kita cari yang berhubungan dengan itu, kemudian kita cari juga selain dari literatur buku untuk konsep dan teori, kita baca juga penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan gizi buruk itu apa saja. Lalu kita nanti akan menemukan variabel-variabel yang berhubungan dengan permasalahan yang kita temukan itu tadi. Nah, setelah itu kita formulasikan hipotesisnya. Misalnya hipotesisnya ternyata kita kan sudah menemukan tadi variabel-variabelnya apa saja dari hasil review konsep dan teori, juga review penelitian sebelumnya. Kita sudah dapat variabelnya. Sekarang kita mau bikin hipotesis. Nah, hipotesis itu dibuat berdasarkan misalnya hasil temuan kita dari seluruh review tadi adalah bahwa gizi buruk pada balita itu disebabkan karena tingkat ekonomi yang rendah dari orang tuanya. Itu hipotesis kita. Artinya ada pengaruh antara tingkat ekonomi dengan kondisi gizi balita. Itu hipotesis kita. Nah, setelah kita punya hipotesis, lalu kita mulai mendesain penelitian. Kita buat sampelnya, kita buat instrumennya, kemudian kita tentukan juga sampelnya itu siapa. Apakah semua masyarakat yang ada di wilayah di wilayah tersebut, atau kita memilih secara acak untuk beberapa wilayah. Jadi kita harus mendefinisikan mana sampelnya, dan kemudian nanti kita tentukan instrumennya itu mau dalam bentuk apa. Itu masih di tataran, kita belum sampai ke lapangan, jadi kita masih di tataran mendesain, masih berada di belakang meja mendesain. Kemudian selanjutnya pada proses collecting data atau pengumpulan data, kita ke lapangan, kita mencari tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan gizi buruk pada balita di suatu wilayah tertentu. Kita mengumpulkan data misalnya dengan survei. Kita akan belajar lebih lanjut selanjutnya. Setelah survei, kita sudah mendapatkan data. Data itu nanti di-coding. Data itu dikumpulkan, data disortir. Lalu setelah itu kita lakukan proses analisis data dan pengujian hipotesis yang sudah kita buat. Apakah betul bahwa tingkat ekonomi kedua orang tua balita itu menentukan kondisi gizi balita? Kita akan dapatkan di hasil analisis data. Nah, setelah itu kita interpretasikan data itu dan buat laporan. Dan proses itu harus step by step. Dari tahap satu ke tahap selanjutnya, tidak langsung loncat begitu saja. Intinya demikian untuk penelitian ilmiah, sedangkan secara detail nanti kita akan pelajari di bab-bab khusus, tapi yang jelas bahwa penelitian itu punya syarat, penelitian ilmiah itu punya syarat. Yang pertama adalah penelitian itu sistematis sifatnya, kemudian logis, empiris, dan dapat direplikasi. Sebuah penelitian dikatakan ilmiah jika dia sistematis, dilaksanakan secara terstruktur dengan tahapan yang terperinci. Jadi tadi dari tahap satu ke tahap selanjutnya tidak boleh loncat begitu saja. Kemudian empiris, jadi penelitian berdasarkan alasan yang logis dan memang fakta itu adalah fakta yang terjadi, bukan fakta yang mengada-ada. Kemudian logis, jadi bersifat real, faktual, dibuktikan dengan data, dan valid. Lalu yang terakhir adalah dapat direplikasi, jadi penelitian itu mengizinkan hasil penelitian bisa didiversifikasi atau diperbanyak dengan mereplikasi studinya. Yang terakhir adalah salah satu syarat penting yang saya dapatkan dulu dari dosen pembimbing saya pada saat saya mengerjakan skripsi, karena saya menggunakan metode kuantitatif pada saat skripsi dulu. Pesan dosen saya tersebut adalah peneliti itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Jadi kita boleh salah dalam prosesnya, kita salah bikin instrumen, dalam analisis datanya kita salah, menguji hipotesisnya kita salah, itu adalah hal yang bisa dimaklumi di kalangan peneliti. Tetapi ketika sudah bohong, itu artinya kita sudah melampaui batas dari etika-etika ilmiah yang seharusnya dimiliki oleh seorang peneliti.
Baik, kira-kira seperti itu untuk materi tentang penelitian ilmiah. Semoga teman-teman bisa mengambil intisarinya dan bermanfaat. Kita akan lanjutkan selanjutnya di diskusi WhatsApp group yang sudah kita bentuk sebelumnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.